Shalom. Shalom. Selamat malam. Mari kita mulai kebaktian persekutuan doa pada malam hari ini dengan menyiapkan pujian bahasa Jawa dengan judul Sakjeke Kula Nderek Gusti. Saudara, sebelum kita lanjutkan pujian pada malam hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kita serahkan, biarlah persekutuan doa pada malam hari ini boleh berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan pada malam hari ini kami boleh mengadakan persekutuan doa di gereja kami dan di rumah kami masing-masing. Biarlah ya Tuhan, persekutuan doa pada malam hari ini boleh berjalan dengan lancar dan saudara-saudaraku semua, Bapak Ibu Saudara semua bisa melakukan ibadah persekutuan doa di rumah kami masing-masing ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami
Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudaraku semua, sebelum kita menyiapkan pujian yang kedua, bahwa selama ini kita selalu bersama dengan Bapa. Di dalam kehidupan kita sehari, pekerjaan, sekolahan kita, walaupun dilakukan di rumah, namun tanpa Tuhan kita bisa melakukan apa-apa. Kita pujikan pujian yang kedua, bersamamu Bapa.
bersamamu Bapa. Mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya hati kita tertuju dalam firman Tuhan malam hari ini yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Slamet Waluyo STH. Kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana
Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Pujian ini merupakan kerinduan kami, Bapa. Bentuklah kami, Tuhan. Seperti bejana tanah liat. Supaya hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Sebab itu pada malam hari ini kami rendahkan hati kami, Tuhan. Kami ingin mendengarkan sabda firman-Mu. Supaya firman ini membentuk kami. Dan bila melalui firman ini Tuhan mempersiapkan hati kami untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Mari Tuhan Kau katakan apa yang hendak Tuhan katakan kepada kami semua. Hamba-Mu siap mendengarkan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami terima berkat firman malam ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan pada malam hari ini saya ambilkan dari Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia, sedang Ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Ketika itu juga berhentilah pendarahannya dan merasa ia bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu.
dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat. Dan di sana dilihatnya orang ribut menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hei anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu peristiwa yang luar biasa di sini, di mana anak kepala rumah ibadat mengalami sakit. Dan dikatakan anak itu hampir mati. Ini satu pergumulan seorang bapak ketika melihat anaknya sakit dan hampir mati. Namun oleh karena iman Yairus ini akhirnya Tuhan menolongnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di sini rupanya Yairus imannya reaktif. Imannya bekerja luar biasa di sini. Sehingga apa yang menjadi beban hidupnya, apa yang menjadi pergumulan dalam hidupnya, ditolong oleh Tuhan di sini. Kalau kita renungkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika anak kepala rumah ibadat ini sakit, sang kepala rumah ibadat Yairus ini meninggalkan anaknya di rumah dan mencari Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan Yesus. Ketika saya merenungkan, ada dua pilihan. Dia tetap menunggui anaknya yang sakit dan hampir mati. Ada kesempatan melihat mungkin ketika anaknya dipanggil Tuhan. Yairus tinggalkan anaknya di rumah. Imannya berkata dalam hatinya bahwa Yesus itu mampu menyembuhkan. Dan Yairus mencari Tuhan Yesus. Anaknya ditinggalkan dengan segala macam konsekuensi dan resikonya. Saya yakin orang-orang yang di sekitar rumahnya akan berkata, loh wong anaknya ini sudah hampir mati, kenapa malah ditinggal? Mungkin begitu. Dan itu resiko yang diterima oleh Yairus seandainya itu terjadi. Namun resiko apapun tidak mematahkan iman Yairus datang kepada Tuhan Yesus. Ini luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iman yang hidup itu adalah iman yang siap mengambil resiko apapun. Itu iman yang hidup. Yairus mempunyai iman yang hidup itu. Dia harus tinggalkan anaknya, fokus mencari Tuhan Yesus. Dikatakan di dalam ayat 22, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Sementara orang-orang lain, ahli-ahli Taurat yang suka beribadah, mereka justru menjauhi Tuhan Yesus. Namun kepala rumah ibadat ini datang kepada Tuhan Yesus dan tersungkur di depan kakinya. Ini artinya Yairus mempercayakan sepenuhnya bahwa anaknya itu akan disembuhkan oleh Tuhan Yesus.
Dan ayat 23 mengatakan, dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dengan rendah hati Yairus minta, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan datang dan meletakkan tangannya ke atas anaknya, supaya anaknya selamat dan tetap hidup. Ini iman yang luar biasa. Percaya sepenuhnya bahwa Yesus mampu menyembuhkan anaknya. Dia tidak mempedulikan resiko apa yang harus dia tanggung. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mempunyai pergumulan itu akan ditolong Tuhan kalau kita mempunyai iman kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan dengan berbagai macam resiko yang ada. Lalu setelah Tuhan Yesus bersama Yairus menuju ke rumahnya, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dari belakang. Dan pada waktu itu ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya sakit pendarahan. Dan gara-gara perempuan ini, Tuhan Yesus berhenti dari berjalan menuju ke tempat Yairus, dia berhenti ngurusi orang ini. Karena orang ini menjamah jumbe Tuhan Yesus dan ada tenaga yang keluar dari diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terasa dan terpaksa Tuhan Yesus berhenti. Mari kita renungkan tentang Yairus. Jauh-jauh Yairus sudah datang menemui Tuhan Yesus, minta tolong kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus datang ke rumahnya, lalu menjamah anaknya, dan supaya anaknya sembuh. Namun di tengah jalan, Tuhan Yesus terhenti, oleh karena ada perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Yairus tidak berkata apa-apa di situ. Dia mungkin bisa ngomong, dia mungkin bisa protes, Tuhan, bukankah aku yang datang lebih dulu? Tuhan, anakku hampir mati, ayo cepat ke rumahku, mungkin begitu. Di sini saya melihat bahwa Yairus mempunyai kesabaran menantikan pertolongan Tuhan. Bahkan merelakan kalau Tuhan harus menyembuhkan orang perempuan itu dulu. Dia tidak protes, dia tidak marah kepada Tuhan, dia tidak ngejar-ngejar Tuhan supaya cepat sampai di rumahnya. Dengan sabar dia nantikan Tuhan Yesus. Seringkali orang percaya ketika bergumul di dalam Tuhan, minta pertolongan Tuhan, tidak mau ngambil resiko. Namun juga seringkali orang percaya ketika Tuhan tidak kunjung memperhatikan, ketika Tuhan tidak kunjung datang untuk menolong, dia akan protes dengan Tuhan. Yairus tidak demikian. Yang ketiga mari kita perhatikan. Habis Tuhan menyembuhkan perempuan itu, datanglah satu berita dari orang-orang rumah kepala penjara ini dengan mengatakan bahwa anaknya sudah mati. Perhatikan di dalam ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Mari kita renungkan.
Ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, mohon supaya Tuhan Yesus datang ke rumahnya dan menjamah anaknya, supaya anaknya sembuh. Dan ketika di tengah jalan, Tuhan harus menyembuhkan dulu orang yang sakit pendarahan selama 12 tahun, terhenti perjalanannya. Lalu saat itu ada utusan dari rumahnya mengatakan bahwa anakmu sudah mati. Ngapain kamu menyusahkan guru? Harapannya mungkin sudah sirna. Apa yang dimintanya belum kunjung datang, malah anaknya sudah mati. Kalau dia orang yang tidak sabar, dia orang yang mudah putus asa dan menyerah, pasti dia akan kecewa. Namun dia diingatkan dengan firman Tuhan yang mengatakan, jangan takut, percaya saja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini sudah waktu yang mepet, sudah terjepit, bahkan dikatakan anaknya sudah mati, waktu sudah tidak ada lagi. Sudah tidak mungkin lagi Tuhan bisa menolong. Namun apa yang terjadi? Karena Yairus tetap percaya kepada Tuhan Yesus, dan ketika Tuhan Yesus menuju ke rumahnya dan anak itu disembuhkan sekalipun sudah mati. Tuhan katakan, talitakum, yang berarti, hei anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Ketika kita percaya kepada Tuhan, mungkin ada berita-berita yang tidak sedap kita dengar. Jangan membuat itu kita menyerah dan putus asa. Yairus mendengar berita yang tidak sedap. Anakmu sudah mati. Buat apa kamu menyusahkan guru? Anakmu sudah mati, itu tidak didengar. Berita yang tidak sedap didengar, tidak mau didengar, karena itu akan menghambat imannya. Dan Tuhan mengatakan, jangan takut. Bapak yang dikasih Tuhan, ada 3 hal di sini yang bisa kita teladani melalui kehidupan Yairus ini. Pertama, ketika ada pergumulan, dia mau datang kepada Tuhan, sekalipun harus ada resiko yang diterimanya. Dan dia sabar menanti pertolongan Tuhan sekalipun ada hambatan di tengah jalan. Dan ketika dia mendengar berita negatif bahwa anaknya sudah mati, dia tetap tidak putus asa, dia tetap percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menyembuhkan. Maunya kita ketika kita memohon, ketika kita berdoa, cepat dijawab oleh Tuhan. Namun kadang Tuhan menghendaki supaya kita menantikan. Kadang juga kita juga hampir habis waktu, namun sebetulnya Tuhan bisa menolong sekalipun waktunya sudah habis. Orang mati saja bisa dibangkitkan oleh Tuhan. Apalagi yang menjadi pergumulan kita setiap hari. Pasti Tuhan akan menolong asal kita mempunyai iman seperti Yairus ini. Biarlah renungan ini Bapak Ibu mengingatkan kita, menguatkan kita malam hari ini. Mari kita berdoa syafaat, kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti akan memberikan pertolongan di dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita pujikan pertolongan-Mu. Tenang berada dekat-Mu, Allah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Allah pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup
lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Saudaraku, percayalah, di saat kita tidak sanggup lagi, Tuhan sanggup menolong kita. Yairusnya sudah tidak ada waktu. Anaknya sudah dipanggil Tuhan mati. Namun Tuhan masih sanggup menolongnya. Karena dia mempunyai iman yang siap menanggung resiko apapun. Dia mempunyai iman dengan penuh kesabaran menantikan pertolongan Tuhan sekalipun ada hambatan. Dan dia tetap percaya sekalipun sudah tidak ada waktu lagi. Bagi manusia mungkin sudah tidak ada waktu. Namun bagi Tuhan selalu ada waktu. Buat orang-orang yang dengan penuh iman datang kepadanya mohon pertolongannya. Bagi Tuhan masih ada waktu. Malam hari ini, mari kita menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan kita, mari kita serahkan kepada Tuhan. Kita bersatu hati, kita bergumul, menaikkan doa kita. Ya Tuhan, malam yang sunyi ini kami kembali menghadap Engkau. Firman-Mu mengajar kami, Tuhan, supaya kami senantiasa mempunyai iman yang siap menanggung resiko. Supaya kami mempunyai iman yang sabar menanti pertolongan Tuhan. Supaya kami mempunyai iman yang tetap percaya sekalipun sudah tidak ada jalan keluar lagi. Sudah tidak ada waktu lagi. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu hidup kami. Oleh sebab itu malam hari ini kami bersatu hati menaikkan doa-doa kami ya Bapa. Tuhan, tiliklah keberadaan umat-Mu. Perhatikanlah mereka ya Bapa. Apa yang sedang dialami oleh umat Tuhan di tempat ini. Tolong ya Tuhan. Setiap saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan dalam hidup. Entah sakit penyakit. Entah perekonomian keluarga. Entah pendidikan anak-anak mereka. Entah masa depan mereka. Pekerjaan-pekerjaan mereka. Kami mohon, kami doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong setiap umat Tuhan di tempat ini. Kuatkanlah mereka Tuhan untuk senantiasa berharap kepada-Mu. Karena kami percaya di waktu-waktu yang sulit ini Tuhan tetap melindungi dan menyertai kami. Kemanapun Tuhan umat-Mu bekerja, Engkau lindungi mereka Bapa. Baik saudara-saudara kami yang bekerja di dalam kota Kudus, maupun saudara-saudara kami yang bekerja di luar kota Kudus, apapun pekerjaan mereka. Ketika umat Tuhan keluar dari rumah, melangkahkan kakinya,
untuk bekerja. Engkau melindungi mereka. Jauhkan, singkirkan dari aral bahaya, sakit penyakit, virus apapun, kecelakaan. Jauhkan dari semua kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati mereka ya Pak. Terima kasih Tuhan. Secara khusus malam ini kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang bergumul akan fisik mereka. Kami berdoa untuk Pak Suprapto, Mbah Ginem, Pak Subati, Mbah Dasuki, Bukas Miatum, Pak Riyadi, Bu Riani, Mbah Wagini, Mbah Tini, semua jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan fisik. Kami serahkan kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Kau jamah mereka, Kau sembuhkan mereka. Berikan kekuatan baru kepada mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa secara khusus untuk anak-anak Tuhan yang mengabdikan dirinya di rumah sakit. Saat ini Tuhan, pekerjaan mereka menanggung resiko yang sangat berat dengan adanya COVID-19 ini. Lindungi anak-anak-Mu Tuhan. Lindungi anakmu Anggoro, Natalia, Irna, Bustrianto, Edo, Pujining Tias, Agus, Mika, Wahyu, Ana, Agus, Cahyono, Anis, Rina, Manda, Lina, Yana, Untari, Dwi, Ina, Neo, Eko, Lia, Irwan, Elsie, Ayub, Dian, Dera, Dedek, Lini, Andreas, Bambang, Vita, Triana. Kau lindungi mereka semua Tuhan, Kau berkati mereka semua Bapak. Jauhkan, singkirkan dari virus Corona ini Tuhan. Beri keselamatan mereka dalam pekerjaan. Dan kalau saat ini ada anak-anak-Mu Tuhan yang harus mengalami di PHK, tolong Tuhan Kau berkati mereka. Sediakan pekerjaan yang lebih baik lagi Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong Tuhan anak-anak-Mu ini ya Bapak. Kami serahkan Tuhan sepenuhnya semua jemaat Tuhan di tempat ini ke dalam tangan kuasa. Kami percaya Allah yang El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa akan melindungi dan memberkati mereka semua. Haleluya. Usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku cemas, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar.
Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua hamba-hamba Allah yang telah Tuhan percaya untuk memimpin bangsa Indonesia, yang telah Tuhan percaya untuk ikut melayani gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kami berdoa untuk para menteri, para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang Tuhan percaya untuk memimpin bangsa ini. Kiranya Tuhan berkati. Berikan kuasa kewibawaan kepada mereka. Berikan hikmat kepada mereka. Sehingga segala sesuatu yang dikerjakan berkenan di hadapan Tuhan. Mampukan Tuhan hamba-hamba-Mu ini mengatasi corona yang ada di bangsa kami. Mampukan hamba-hamba-Mu ini Tuhan mengendalikan jalannya perekonomian bangsa kami. Sehingga semua rakyat Indonesia mengalami kehidupan yang penuh dengan damai dan sejahtera. Tuhan, demikian juga hamba-hamba Tuhan yang ikut melayani di gereja ini. Baik majelis, para pengurus komisi, para pengurus kelompok, para pengurus arisan, panitia Natal, semua komisi yang terlibat di dalam multimedia, semua pekerja di tempat ini, baik perbot maupun teknisi, demikian juga hamba Tuhan yang melayani tempat ini. Kiranya Tuhan mengurapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Berikan hikmat marifat dari surgawi. Berikan kuasa karunia talenta dari Tuhan. Sehingga semuanya bisa kami pakai untuk melayani Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini Bapak. Kami juga berdoa untuk program-program kami. Selama berlangsungnya ibadah online ini kiranya Tuhan memberkati gereja kami. Berikan semangat kepada semua umat Tuhan. Sekali mereka beribadah di rumah masing-masing, biarlah mereka diberikan semangat untuk bersekutu. Dan semua yang terlibat di dalam ibadah online, Tuhan memberkati. Berikan kekuatan, kesehatan kepada kami semua. Berikan kemampuan kepada kami semua Bapak. Dan semua fasilitas yang kami pakai Tuhan berkati. Jauhkan dari kerusakan. Berkati segala sesuatu yang kami butuhkan. Demikian juga berdoa untuk pembangunan gedung gereja tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Sertifikat yang kami nantikan Tuhan berkati. Dana yang kami butuhkan Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat ilahi senantiasa Engkau limpahkan di gereja-Mu tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa. Malam yang penuh rahasia ini, kami bersama-sama akan beristirahat. Kiranya Tuhan berkenan melindungi kami, sehingga kami boleh beristirahat dengan tenang. Bangunkan semua umat Tuhan esok hari, dengan kekuatan baru, dengan kesehatan, dengan berkat yang baru, sehingga kami boleh melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami akhiri persekutuan kami. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati.